Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu dengan sukacita, penuh damai sejahtera. Dan kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Mari kita buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan ini kami boleh berjumpa dalam renungan firman singkat Menerima hari ini. Biar pesan-pesan Tuhan ini dapat menguatkan kami, memberi petunjuk dan penuntun dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pada kesempatan Menerima hari ini saya ingin mengambil satu tema, yaitu lebih berbahagia memberi. Lebih berbahagia memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang akan saya bacakan sebagai ayat tema Menerima hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 bagian B. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 bagian B. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat ini memberikan suatu nasihat kepada kita bahwa kalau kita punya kelebihan sesuatu, kalau kita berlebih-lebihan, kita harus memberi dan menolong orang-orang di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah suatu hal yang menarik ketika saya membaca mengenai tulisan dari Charles R. Swindoll dalam bahasa Inggris, tetapi saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahwa dalam setiap aspek hidup kita, sebetulnya kita ini bisa memberi kepada orang lain. Tidak harus memberi materi, tapi kita bisa memberi apa saja untuk bisa membahagiakan orang lain. Charles R. Swindoll katakan, ketika kita bisa memberi sesuatu kepada orang lain, ketika kita bisa membahagiakan orang lain, maka hati kita pun akan merasa berbahagia. Dia tuliskan dalam tulisannya sebagai berikut: berikan 1 jam dari waktu Anda untuk seorang yang membutuhkan Anda. Jadi memberikan waktu 1 jam juga kepada seseorang yang betul-betul membutuhkan kita, itu juga termasuk pemberian yang sangat luar biasa menurut Charles R. Swindoll. Kemudian dia katakan juga, berikan kata-kata yang menghibur kepada seseorang yang merasa sedih. Ketika seorang merasa sedih, kemudian kita datang, bisa menguatkan, berikan kata-kata penghiburan. Itu adalah pemberian yang sangat berarti bagi orang itu. Kemudian dia katakan juga, berikan pelukan yang menguatkan kepada seseorang yang membutuhkan di dalam keluarga Anda. Mungkin pada saat anak-anak kita sedang sedih, sedang putus asa, mungkin menghadapi problema, maka pelukan yang kita berikan kepada anak kita akan membuat anak kita bisa tegar, anak kita bisa bersemangat, membangkitkan dan mendorong kembali semangat hidupnya, dan bisa merasakan dukungan dari orang tuanya. Jadi memberikan pelukan pun termasuk pemberian yang sangat berharga. Berikan waktu untuk seseorang yang lagi merasa kesepian. Luangkan waktu untuk menemani orang-orang yang kesepian, supaya mereka bisa berbincang-bincang, mencurahkan hati, dan apapun yang dirasa dalam hatinya, ada tempat orang untuk bisa berbagi dengan dia. Jadi waktu yang saudara berikan itu akan sangat berharga bagi orang itu. Berikan makanan kepada seseorang yang lagi kelaparan. Jadi saudara sekalian, bagi orang-orang yang kelaparan, ketika kita memberikan makanan tentu akan lebih berarti daripada kita memberikan uang, saudara. Karena makanan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang kelaparan. Kemudian dikatakan juga oleh dia, berikan kata-kata yang menunjukkan rasa belas kasihan kepada seseorang yang sedang menderita persoalan. Ya, kata-kata yang menunjukkan rasa belas kasihan,
rasa peduli, rasa simpati, rasa empati. Tentu hal ini akan mendorong dan menguatkan orang-orang yang menghadapi problema kehidupan. Berikan kesempatan kedua kepada orang yang gagal. Jadi ketika orang gagal, jangan kita mencemooh, jangan kita menghina atau merendahkan orang yang gagal. Tetapi Charles R. Swindoll katakan, berikan kesempatan kedua. Biarkan dia boleh bangkit dari kegagalan dan berikan kesempatan itu supaya dia bisa merengkuh kembali keberhasilan. Tentu pemberian kesempatan kedua ini jauh lebih berharga dari apapun yang saudara berikan, karena kesempatan kedua yang dibutuhkan bagi orang-orang yang gagal. Berikan perhatian kepada seseorang yang seringkali diabaikan. Ada orang yang seringkali diabaikan dan saudara berikan perhatian, tentu hal ini akan membahagiakan orang itu. Dan pemberian ini bisa membuat orang itu menjadi bahagia, bisa tersenyum, sehingga hari-hari hidupnya bisa direngkuh dengan keceriaan. Berikan tanggapan yang lembut terhadap seseorang yang frustasi. Ada orang yang frustasi menghadapi masalah kehidupan. Saudara berikan tanggapan yang lembut kepada orang tersebut, tentu hal ini akan menguatkan orang itu. Tentu sepertinya orang itu merasa tidak sendirian di dunia ini, tetapi saudara juga bersama-sama dengan orang itu untuk merasakan penderitaan dan beban orang itu. Nah, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat dikatakan demikian, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi firman Tuhan memberikan suatu nasihat bagi kita, supaya kita jangan hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tapi kita juga berusaha memperhatikan kepentingan orang lain juga. Bahagiakanlah orang lain, buatlah orang lain menjadi tersenyum, buatlah orang lain bangkit dari kegagalan, buatlah orang lain mendapat jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Mungkin orang itu sedang menghadapi jalan buntu. Itu adalah pemberian-pemberian yang sangat berarti, supaya kita semuanya boleh belajar memberi, karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian kata firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan menerima hari ini. Biar menerima hari ini bisa mengubah hidup kami semuanya, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan kami sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Kami boleh berbagi kasih, boleh memperhatikan kebutuhan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.